bahas. Mari buka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai ayat 9, 2 ayat. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 9. Oke. 1 Petrus 5 ayat 8 9. Sama-sama kita baca 1 2. Iya. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kenapa muncul kata penderitaan? Itu konteks 1 Petrus dan 2 Petrus. Itu jemaat atau gereja mula-mula sudah mulai memasuki penganiayaan, ya. Baik dari pihak Kekaisaran Romawi yang mewajibkan mereka menyembah kaisar sebagai dewa, sebagai Tuhan. Juga dari pihak Yahudi yang sekarang sudah tidak menyukai kehadiran orang Kristen di tengah persekutuan mereka, ya. Dari dua pihak itulah penganiayaan datang, dan itu akan semakin besar lagi setelah surat 1 Petrus ini. Baik, kita fokus ke pekerjaan iblis, ya. Saya boleh kita nanti tanya jawab setelah saya sampaikan, ya. Iblis itu nyata ada, ya. Alkitab mulai sejak PL sampai PB menunjukkannya. Hal yang paling disukai oleh iblis adalah kita menganggap dia tidak ada. Itu sama seperti pencuri, misalnya di satu kompleks, satu wilayah. Gak ada pencuri di sini, aman-aman aja. Semua penduduk merasa aman semua, baik-baik semua. Nah, pencuri senang itu, supaya kewaspadaan sama sekali tidak ada. Jadi nggak perlu berjaga-jaga, kan aman gitu. Jadi iblis itu maunya kita mengatakan nggak ada iblis. Dan ternyata memang begitu. Ideologi bangsa-bangsa sesuai perkembangan zaman mengarah ke sana waktu yang lalu. Nanti saya akan jelaskan, ya. Jadi pekerjaan iblis pada masa sekarang, nah kalau zaman-zaman dulu kan seram-seram, ya, maka digambarkan, divisualisasikan suku-suku bangsa, ya, tribal itu, paganisme itu, agama-agama leluhur, ya, itu kalau seram-seram, kalau ada dibuat patung, patungnya seram-seram. Nah sekarang nggak selalu begitu. Dan memang surat Rasul Paulus kepada Korintus sudah bilang gitu. Iblis bisa menyamar seperti malaikat terang, silent, dan tidak perlu dia menggambarkan sosok yang mengerikan, yang menakutkan. Tapi dengan lambat dan pasti masuk ke berbagai lini kehidupan manusia. Misalnya lewat apa? Penyesatan. Penyesatan misalnya dari segi ideologi. Era industri di masa yang lalu masuk ke era modern, postmodernism sekarang. Salah satu yang paling mengubahnya adalah isme. Pola pikir, ideologi, kita lihat itu mulai dari barat. Salah satu yang paling hebat menghantam iman Kristiani yang dulu, kan dulu begitu berjayanya Kristen dari segi pekabaran Injil, ya, dari segi
pembangunan dan gereja, aktivitasnya, baik dari segi ibadahnya, misinya, diakonianya. Tapi era pencerahan itu memunculkan yang paling hebat adalah sekularisme. Sekuler itu kalau di Indonesia kan itu duniawi, begitulah kata sekuler. Jadi iman disingkirkan diganti dengan pikiran yang rasionalis. Jadi rasio, otak intelektual lebih dominan. Sebetulnya di satu sisi rasionalisme itu memberi dampak bagi perkembangan dunia. Misalnya era industri itu karena rasio itu. Barat itu rasional. Membedakan dengan timur. Timur itu kalau barat itu lebih memakai otak. Rasio. Kalau timur itu lebih memakai intuisi atau batinnya. Itu sebabnya agama-agama yang sifatnya batinnya itu lebih berkembang di timur. Misalnya Buddha, Shinto, ya sejenis agama dari Tiongkok lah. Termasuk agama-agama leluhur kita lihat di Asia Tenggara. Termasuk agama suku dari suku Batak misalnya gitu. Nah, cuman perkembangan era industri di Eropa itu yang membuat kemajuan yang sangat hebat, penemuan yang akhirnya mengarah ke era industri sampai era modern. Bersyukurlah kita atas kemajuan semua itu. Itu sebabnya penemuan sampai hari ini umumnya dari barat. Saya apa yang terakhir, kalau Jepang misalnya atau China itu pintar meniru. Sebetulnya dimulai penemuannya di barat, ditiru di sini, lalu bisa-bisa China atau Jepang lebih menguasai pasar. Tapi sebetulnya penemunya umumnya adalah orang barat. Nah, di satu sisi maju peradaban, tapi iman mulai semakin tersingkir. Kenapa? Rasio menguasai yang sifatnya mitos, sifatnya sesuatu yang metafisik. Metafisik itu maksudnya tidak ada kuliah di sini, kira-kira begitu. Tapi dipercayai. Nah, itu makin tersingkir. Jadi itulah sebabnya barat kekristenan terus merosot sampai hari ini. Dulu begitu megah-megahnya gereja, dan lihatlah misionaris sebetulnya diutus dari sana pada abad-abad 15, 16, 17. Bersyukurlah kita. Misalnya Nommensen datang itu kan dari Jerman dan seluruh misionaris ke Asia Timur, Asia Tenggara. Tapi ketika di Asia Timur, Asia Tenggara berkembang, di sana justru merosot. Sampai hari ini parah sekali. Sekarang parah sekali. Sangat parah. Nah, jadi yang sifatnya percaya sama setan itu hal-hal yang maka orang barat pada waktu yang lalu sangat-sangat tidak percaya itu. Tapi kemudian bergulir lagi. Masuk ke era postmodernism ini kembali seperti berulang. Orang-orang barat kembali lagi percaya mitos-mitos. Misalnya muncullah novel yang paling laris sedunia itu. Apa itu? Yang ada itu berjilid-jilid itu. Apa itu? Novel. Yang ditulis oleh orang Inggris itu. Cewek itu yang difilmkan ya Harry Potter. Pernah baca Harry Potter? Harry Potter itu isinya mitos-mitos aja itu. Itu sebetulnya kembali ke zaman dulu. Setelah era rasionalisme dengan mulai sepertinya mentok, jadi balik lagi. Dibantu dengan film-film Hollywood dan seterusnya. Dan muncul pula gereja setan yang pusatnya di Amerika. Kalian bisa googling Satanic Church
Semua lengkap dijelasin di situ. Mengerikan. Dan itu sudah menyebar. Dan ditambah lagi sudah ada sekarang yang namanya gereja ateis. Coba bingung juga tuh gereja ateis. Gereja ateis ada kebaktiannya, ada nyanyi-nyanyinya. Kalian cari nanti di YouTube ya. Sudah sampai ke Australia. Saya harap di Medan nggak sampai lah itu. Tapi sudah ada kelompok ateis beribadah. Mikir juga saya, siapa sesembahannya? Coba saya cari waktu itu, siapa sesembahannya? Setan kah? Ternyata enggak. Enggak ada sesembahannya. Sesembahannya adalah pemahaman mereka bahwa tidak ada Tuhan itu aja. Tapi kalau kita masuk dari penyesatan, sebetulnya di situlah iblis masuk. Dibuat blank pemahaman orang tentang Tuhan. Padahal jelas sekali Tuhan kasih gambar dan rupa Allah di hidup kita pada saat penciptaan. Supaya sedikit banyak ada percikan-percikan mencari Tuhan itu. Maka salah satunya adalah unsur spiritual. Ada roh di hidup kita. Kejadian pasal 2 ayat 7 ya. Setelah dicipta fisiknya, lalu ditiupkannya lah nafas. Bahasa Ibraninya ruah itu. Roh maksudnya. Jadilah manusia itu menjadi makhluk hidup. Dibilang. Penyesatan masih terus sampai sekarang. Lewat apa? Lewat ideologi tadi. Bisa lewat politik. Artinya ada kekuatan-kekuatan dari satu negara atau penguasa atau rezim tertentu yang sifatnya menghalangi orang untuk datang sama Tuhan. Contohnya apa? Rezim yang ideologi ateis yang dipegang oleh pemerintah. Misalnya beberapa negara komunis kan sangat marak waktu yang lalu. Ya. Pelopornya misalnya Uni Soviet waktu yang lalu China sekarang, dan masih ada sampai sekarang. Jadi orang dihalangi lewat kebijakan politik untuk datang mengenal Tuhan. Jangan coba-coba kamu bawa Alkitab ke Tiongkok dengan leluasa kayak gini, ditangkap kita misalnya gitu. Saya udah pernah masuk ke Tiongkok. Kami rombongan sangat-sangat diingatkan, sterilkan. Jangan sampai ada kita bawa Alkitab gitu. Kalau bisa tahan kita di situ. Nah, kira-kira begitu. Jadi lewat ideologi yang dipegang oleh rezim komunis lah misalnya. Tapi tidak selalu komunis. Bisa jadi juga negara-negara yang sifatnya keagamaan yang notabene non-Kristen. Misalnya negara Timur Tengah, sejenis itu banyak kali di situ. Firman Alkitab tidak boleh juga diberitakan di situ misalnya gitu. Nah, kalau di luar Yesus Kristus, Allah di dalam Yesus Kristus ya pasti bukan Allah pencipta alam semesta ini dong. Ya, nah, lewat apa penyesatan juga bisa. Setelah rezim bisa penyesatan lewat kemajuan teknologi. Nah, maraknya sekarang. Jadi fokus orang sekarang bukan lagi, misalnya gini, jujur aja lah, HP ini sangat membantu, smartphone sangat membantu luar biasa peradaban manusia. Tapi jujur kita harus akui, smartphone membuat banyak orang tidak fokus kepada Tuhan. Terutama dalam hal ibadah misalnya. Terutama di dalam hal kepekaan kita untuk mulai satu hari kita cari Tuhan misalnya gitu. Banyak orang bangun dari tidur bukan Tuhan yang diingatnya. Sungguh kan? HP yang langsung dicarinya. Dan bisa lewat sampai jam 10-an dia tidak ingat untuk baca firman. Misalnya untuk orang Kristen. Tapi berjam-jam sudah lihat HP dia. Teknologi membengkokkan fokus kita. Ya, hal-hal yang lain. Misalnya penggodaan, digoda apa? Lewat macam-macam apa. Mari kita lihat, kutunjukkan dulu
motif dari iblis itu yang juga dibawa kepada Hawa, yang juga sampai hari ini masih sama itu. Silakan saudara buka Yesaya pasal 14. Kita cek dulu 3 ayat. Ayat 12, 13, 14. Motif apa saja sih ruang lingkup pikiran iblis pada waktu dia berontak kepada Tuhan? Motif apa saja yang jadi ruang lingkup dia? Yesaya pasal 14 ayat yang ke-12 mulai. Kalaupun judulnya dibuat LAI di Alkitab cetakan, teman-teman, di situ tentang kerajaan Babel ya. Tapi gak usah terkecoh kita dengan itu. Justru itu yang tadi saya bilang, Tuhan bisa bekerja lewat pemerintahan, rezim di satu masa tertentu. Termasuklah Babel. Babel di dalam konteks eskatologi adalah gambaran dari si pendurhaka. Ya, Babel. Jadi makanya kalau kalian cek lagu Babilonia, itu sebetulnya bicara tentang pekerjaan iblis. Ada lagu rock Babilonia. Ya, oke. Coba lihat ayat 12 ya. Sama-sama baca, silakan. Wah. Coba pelan-pelan ya. Jatuh dari langit. Inilah konteks bahwa kejatuhan Lucifer itu diusir dari surga. Ini masanya sebelum penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi belum kejadian 1. Oke? Sebelum kejadian 1. Di dunia malaikat sudah ada pemberontakan. Jadi nanti kalian Bible reading Daniel pasal 10 supaya kalian tahu gambarannya itu. Ya. Hai, ini sebutan kepada dia yang sangat elok. Kalian nanti bisa baca Yeskiel pasal 39 juga. Yeskiel pasal 34 supaya kalian tahu gambaran dari Lucifer itu. Sangat-sangat mengagumkan secara fisik. Jadi ada 3 komandannya malaikat di awal penciptaan. 1 Lucifer. Itulah kelompok, semua pasukan Lucifer adalah melayani Tuhan di tahtanya. Jadi seperti istana presiden kita di Jakarta, ada orang yang setiap hari melayani di istana itu, ada kepala kepresidenan namanya. Lalu melayani semua kepentingan presiden dan agenda-agendanya. Kira-kira begitu. Nah, itulah pekerjaan Lucifer. Dan ada pasukannya. Lalu ada Michael ya. Itu seperti TNI kita ini, TNI berjaga. Nah, komandannya itu adalah Michael. Nanti kelak dia disebut penghulu malaikat. Waktu Yesus nanti datang kedua kali, yang berdiri di samping Yesus adalah penghulu malaikat. Itulah Mikael. Lalu ada satu lagi Gabriel. Ya, Gabriel. Nah, jadi Mikael ini tadi ya, bahwa kalau kalian lihat nanti waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, supaya mereka tidak lagi dekat ke pohon kehidupan itu, ada malaikat kerub yang berjaga dibilang dengan pedang yang menyambar-nyambar dan menyala-nyala. Nah, itulah pasukan Mikael. Lalu ada Gabriel. Gabriel ini ya seperti apalah menteri yang memberitahu kabar berita. Maka kalau mau ketemu siapa, ketemu Maria misalnya, nah itu Gabriel lah, itu ada pasukannya. Nah, 3 ini dari yang paling dekat ternyata dengan Allah itu. Coba lihat ya, inilah motifnya kejatuhan Lucifer. Ayat 12 itu kita lanjut. Engkau sudah dihempaskan ke tanah, hai penakluk bangsa. Nah, mulai 13. Lihat motifnya satu-satu ya. 1 kita lihat. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit.
Aku hendak mendirikan tahtaku melampaui bintang-bintang Allah. Bintang-bintang Allah itu maksudnya malaikat yang lain, termasuk Mikael dan Gabriel. Oke, itu cara penafsirannya ya. Jadi kalau dia, aku hendak mendirikan tahtaku, mana boleh ada tahta malaikat? Cuma satu tahta di surga, itu tahta Allah. Ya, jadi ketika dia bilang aku akan mendirikan tahtaku, itu berarti dia mau menandingi Allah dalam hal kuasanya. Padahal dia ciptaan, dicipta untuk melayani Tuhan. Lanjut, lihat motifnya ya, itu berarti dari segi kekuasaan. Maka hati-hati kita dengan kekuasaan yang dibelokkan. Ya. Terus, dan aku hendak duduk di atas, apa dan terjemahan lama? Terjemahan, soalnya saya memakai TB2 soalnya. Di atas bukit pertemuan, di sini gunung sidang ilahi jauh di sebelah utara. Itu bahasa pengambil keputusan. Jadi dialah mengambil keputusan, bukan lagi Allah yang harus kita dengar. Bahasa Batak Tobay Jagar Sukunon itu. Jadi dialah yang mengatur dari segi keputusan-keputusan. Bahaya sekali kan? Motifnya, itu sebabnya orang bisa lewat keputusan-keputusan, lewat wewenang, lewat jabatan yang dibelokkan. Maka banyak sekali kan pemerintah bisa sampai urusan nyawa. Kalian tahu berapa korban dari rezimnya Hitler? Manusia yang mati dibunuh, orang Israel itu, orang Ibrani itu, Yahudi, 6 juta manusia Yahudi. Itu dicatat oleh sejarah. Bandingkan saja kota Medan ini kurang lebih 2,5 juta nih. Sorry. Kalian cari nanti data persisnya ya. Tapi kota Medan itu penduduknya kurang lebih 2,5 juta manusia. Jadi kalau yang dibunuh Hitler 6 juta, berapa kali penduduk kota Medan? 3 kali. Kurang lebih. Dan itu sangat banyak. Rezim menjadi alat pembunuh. Keputusan-keputusan. Misalnya siapa lagi? Stalin dulu. Makanya muncul komunis di Eropa. Ya, termasuk juga Mao Zedong di Cina. Kalian googling siapa itu Mao Zedong. Supaya engkau tahu betapa Tuhan Tuhan akhirnya dalam arti dibelokkan, misionaris diusir dari China, itu zamannya Mao Zedong. Jadi lewat para keputusan para pemimpin. Lihat lagi ya. Ayat 14. Aku hendak naik melampaui ketinggian awan-awan. Ini dia. Hendak menyamai El Elyon. Hendak menyamai yang maha tinggi. Disinilah fatalnya. Tidak akan pernah boleh siapapun menyamai Allah kita. Tapi justru itu ambisi dari Lucifer. Itu sebabnya dia diusir dari surga. Dan dia ada di bumi. Tahu berapa yang dibawa dari Lucifer itu ke bumi ini? Bukalah Wahyu pasal 12 ayat yang keempat. Ya. Wahyu pasal 12 ayat, supaya kau tahu runtutnya ya. Bagaimana sekarang iblis bekerja di bumi ini dengan sangat masif. Karena memang banyak mereka. Wahyu 12 ayat 4. Perempuan dan naga. Naga itu ya simbol dia ya. Kemudian mulai ayat 3 lah baca. 1, 2 ya. Lalu Oke, apa dibilang? Ayat 4.
Nah, bintang-bintang langit itu maksudnya itulah tadi para malaikat. Cuma berapa malaikat Alkitab tidak menyebut jumlah, hanya berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa. Satu laksa itu enggak juga ditetapkan berapa. Yang pasti banyak. Nah, ketika dibilang ekornya menyeret sepertiga, berarti kalau tadi bagi 3 malaikat di sorga, yang dimana pimpinannya dan pasukannya ya Lucifer, Mikael, Gabriel. Jadi kalau dibilang ekornya menyeret sepertiga, berapa dong di bawahnya? Semua yang bawahannya, supaya kalian tahu. Jadi semua itu berapa? Nah, itulah yang kita tahu sekarang di bumi ini. Maka kalau dari sudut demonologi ada disebut penguasa ini, istilahnya disebut ada namanya penguasa area-area tertentu. Makanya ada kota-kota tertentu juga di mana ada spesifikasi pekerjaan iblis. Ada kota judi. Mana itu? Las Vegas. Terus Macau, dekat China, Hong Kong sana. Kalau Indonesia di mana kota judi? Nggak ada lagi. Yang ada judi online sekarang. Jadi judi online itu pun harus kita lihat sebagai bagian dari strategi iblis mengelabui manusia supaya serakah di dalam hal uang dan tersesat di dalam pikiran. Lalu ekornya menyeret sepertiga, itulah yang kita tahu. Jadi sama seperti sistem kerajaan, maka PB memberi gambaran kepada kita bahwa jadi waktu Yesus menjelaskan kerajaan Allah ada tandingannya, itulah kerajaan iblis. Maka siapa rajanya? Iblis garis miring Satan. Jadi sama sebetulnya itu. Atau penghulu Beelzebul di Matius pasal 12. Lalu sama seperti pemerintahan kan, presiden, lalu ada menteri-menterinya, gubernurnya, bupati. Nah, itulah yang bekerja di seluruh muka bumi ini sekarang. Ada kota yang sangat marak dengan prostitusi misalnya. Kalian cek di Amerika di mana prostitusi merajalela dan seterusnya. Nah, begitu ya. Oh ya. Oke. Jadi penyesatan, penggoda, termasuk godaan dari mana? Godaan dari segi Mammon. Maka Yesus mengingatkan itu. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Kata Rasul Paulus 1 Timotius pasal 6 ayat 10, ya kan? Lihatlah betapa maraknya bumi, dunia manusia di dunia ini urusan-urusan keserakahan uang. Tuhan Yesus ingatkan itu, hati-hati dengan Mammon gitu. Indonesia sarang koruptor yang paling empuk. Tapi Cina koruptor dibunuh, bisa juga 3 generasi dihukum mati. Ya, koruptornya, istri anaknya, bapaknya ke atas, cucunya kalau ada. Itulah China. Di sini korupsi sekian triliun, didenda 1 miliar. Untung berapa? Terus penjara 3 tahun. 3 tahun berapa bulan? 36 ada sekian triliun dapat. Ya, berapa gajimu sebulan di penjara itu? Ya, lebih bagusnya korupsi di sini. Untung banyak. Betul nggak? Itulah Indonesia. Jadi penggoda bilang apa? Seksual. Teman-teman kalian, saya punya buku di rumah, catatan data yang banyak sekali yang ditulis oleh Dr. Andik. Dr. Andik itu dari Surabaya yang concern melayani tentang kekudusan seksual. Saya berapa kali ikut seminar. Ternyata teman-teman tahu, peredaran uang di bumi ini besar sekali urusan penyelewengan seksual. Besar sekali. Omsetnya besar sekali.
Misalnya gini, pernah ada satu artis sudah meninggal, artis itu kecelakaan jalan tol menuju Surabaya sana. Oke. Terus diberitakan bahwa kalau dia sekali booking itu zaman pemberitaan itu ya, itu 70 juta. Ada yang lebih mahal dari situ. Maksudnya itu baru satu kasus satu malam. Satu kasus mungkin satu malam bisa lebih beberapa kasus. Tapi satu transaksi lah 70 juta. Nah, satu manusia ini omset 70 juta satu malam itu, satu transaksi. Jadi kalau ada 5 transaksi dia satu malam itu misalnya gitu. Itu baru satu orang dari muka bumi yang berurusan dengan dosa seperti itu maksudku. Jadi kalau sedunia satu malam berapa? Itulah makanya besar sekali uang urusan penyelewengan dosa seksual. Makanya ini baru polisi membunuh kawannya itu disangkakan. Polisi mana itu? Polisi membunuh bawahannya yang pangkat lebih rendah karena katanya ada di booking cewek malam itu dengan 10 juta. Itu baru satunya 10 juta. Jadi lewat apa lagi? Nah, lanjutlah dulu kita ya. Dan perusakan melalui berbagai cara seperti menyebarkan dusta, hoax ya, tipu-tipu. Penipu pun banyak kali yang omset satu hari loh penipu. Ya. Tipu-tipu, promosikan dosa macam-macam ya. Dan menimbulkan perpecahan. Iblis itu paling cepat awal itu perpecahan. Salah satu dosa yang paling dimulai adalah perpecahan. Adam dan Hawa itu ketika mereka sudah sama-sama jatuh dalam dosa, efeknya salah satu adalah perpecahan. Dari mana kita lihat? Ketika diminta pertanggungjawaban kepada Adam, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia masalah yang bikin masalah gitu. Lihat perpecahan sekarang, entah antar bangsa, entah antar golongan, entah antar suku, entah antar keluarga, entah antar pribadi, entah antar rumah tangga. Gitu. Dan suka sekali. Antar kampung waktu lalu, Sumatera Utara pernah dihancur leburkan oleh pekerjaan iblis dengan isu begu ganjang. Pernah kalian tahu itu? Begu ganjang itu sebetulnya ada orang memelihara ya sejenis kuasa gelap lah untuk buat sakit orang. Ya teluh-teluh. Jadi saya pulang ke kampung kami hari itu. Itu masih studi di Bandung ya. Persis samping rumah mamaku, rumah kami hancur lebur. Saya tahu siapa mereka, udah dari dulu saya udah kenal. Ya sangat satu kampung lah namanya, tetanggaan dekat. Kosong melompong rumah itu. Terus kutanya mamaku, "Mak, kenapa itu rumah hancur begitu?" Bahasa Batak mamaku jawab ini, "Ro lalo," gitu bilangnya. Tahu lalo? Lalo itu gempa bumi. Bahasa kami ya. Terus kenapa rumah mereka hancur begitu? Ro lalo, rumah kita nggak ada apa-apa gitu. Mulai dia agak itu kenapa? Mama bohong ya mama. Apa tuh? Masalahnya apa? Oh iya. Mereka dituduh sekampung ini memelihara begu ganjang, bikin sakit banyak orang. Terus malam-malam datang banyak kali orang sekampung kita, dilempari dia. Pokoknya malam itu larilah mereka terbirit-birit gitu. Sampai hari ini gak pernah pulang lagi ke kampung. Perpecahan kan. Dulu adem ayemnya kampung kami begitu harmonis satu dengan yang lain. Saling mengasihi, saling menghormati, ya, antar tetangga, antar kamu sangat-sangat harmonis kampung kami. Semua jadi family kalau di kampung. Semua kenal. Tapi pekerjaan iblis memecah belah. Maka hati-hati pemecah belah di dalam pelayanan, ya. Oke? Saya pernah benar-benar mengalami
pemecah belah itu begini. Waktu saya studi di IKIP dulu, kami kan pelayan-pelayan di KMK ya, bikin KKR lah perkantas mengundang almarhum pendeta Mangapul Sagala. Jadi mengundang siswa-siswi sekota Medan, lalu tempatnya di GMI Hang Tua. Oke, kami pelayan-pelayan, ibadah berjalan, dan pas calling penantangan maju banyak siswa. Tiba-tiba satu siswa di situ pokoknya bikin ribut lah, bikin kacau lah gitu. Akhirnya kami amankan ke belakang ke ruang konsistori. Saya ingat betul ada koordinator Dharma Agung waktu itu, KMK Dharma Agung, sekarang dia PNS di kantor Bupati Deli Serdang, ya. Saya masih kenal dia. Terus waktu kami layani, kami mau usir, terus koordinator Dharma Agung itu dibilang gini, waktu siapa kau? Kami tanya kan, dibilang Legion, dibilang dia. Kalau yang tahu Legion? Legion itu loh yang Yesus mengusir roh jahat dan masuk ke babi-babi itu. 2000 babi. Legion itu yang dipakai oleh militer. Legion. Legion itu satu batalion. Misalnya itu 1000 satu batalion. Nah, berarti Legion artinya banyak. Singkat cerita, waktu si koordinator Dharma, aku tahu siapa kau, gitu dibilangnya. Bapakmu aja nggak beres, dibilang itu. Sok-sokan kau, gitu. Bapakmu itu lihat tuh bapakmu, bagaimana hidupnya tuh, banyak kali dosanya, dibilang. Sungguh, ini dibilang. Kalian tahu mengapa si yang kesurupan ini bilang gitu? Hah? Supaya kami tim pelayan ini pecah belah. Jadi kami mungkin akan usir lah ini kan. Nggak beres juga rupanya kau. Nggak usah ikut kau melayani sini. Gitu, bisa gitu ya. Itu tujuannya. Teman-teman, hati-hati sekali dengan siasat iblis masuk ke dunia pelayanan. Memecah belah kita pelayan-pelayan ini. Kalau lihat ada perpecahan, gereja bisa loh. Kalian belum lahir waktu HKBP pecah ya? Belum ya? 6 tahun loh pecah. Saya harus bilang yang paling mengerikan. Sampai ada orang dibunuh di HKBP Helvetia sana. Tersesak dia, terdesak dia di kamar mandi. Mati di situ. Antar jemaat loh. Sampai ada kukunya ditarik pakai tang. Itu zaman apa kalian pelajari? Kuku ditarik pakai tang. Zaman Jepang. Sampai ada, ini HKBP Tebing Tinggi lagi kebaktian, dikunci pagar, ditarik pakai truk. Wah, besinya jungkir balik. Gitu. Sampai gitu dulu perpecahannya. Saya terakhir sebelum pergi ke Bandung studi di HKBP Seputi lah, saya selalu kebaktian karena saya kos di Pasundan 9B. Itu udah kutinggalkan bagi 2 jemaat itu. Satu di rumah di samping, pisahin jalan, satu kami masih di jalan. Tapi di gereja itu tentara dan polisi bisa 30-an di situ menjaga kami saat kebaktian. Oke, hati-hati. Nah, inilah anasir-anasir yang saya mau katakan pekerjaan iblis. Terus masuk lagi lebih cepat ya. Ini tadi saya bilang dunia kembali mengusung okultisme. Setelah masa rasionalisasi itu, orang rame-rame lagi cari dukun. Sampai pernah loh, kalian tahu di Medan Mall pernah ada parade paranormal. Jadi satu lantai di situ semua buka stand. Pokoknya kita dukun apa, jual jimat apa. Sama di Palladium pun pernah. Ya, saya sudah di Medan waktu. Saya datang benar-benar. Waktu itu saya di Jakarta juga sebelum pulang praktek. Benar di Plaza Peak, Pantai Indah Kapuk. Wow, jadi zaman itu
bisa memakai mall untuk praktek paranormal. Satu lantai mall itu bisa penuh. Ya seperti bazar makanan, buka stand-stand gitu. Konsultasi, ada tarifnya di situ. Berapa? Dunia kembali mempercayai perdukunan. Termasuk waktu itu film-film di Indonesia semua bicara entah apalah. Pokoknya yang seram-seram lah. Tuh, ada masanya itu waktu itu. Semua film Indonesia judulnya apa? Suster ngesot lah, jembatan Ancol lah, pokoknya ada kuasa-kuasa gelapnya. Itu. Lewat budaya, tradisi. Nah, lihat tuh. Budaya mana, tradisi mana yang tidak ada berhubungan dengan kuasa gelap? Kalau Batak apa hubungannya? Udah pernah kalian ke Pusubuhit? Atau lihat video di Pusubuhit? Ngapain di Pusubuhit? Apa di Pusubuhit itu ada? Pengururan ke atas itu. Spring itu, hot spring itu ke atas. Kalian tahu apa di situ? Itu ada pemujaan di situ. Orang datang ke sana sembah-sembah, tak apa. Mele-mele di situ. Sembah-sembahan apa? Kembali tradisi Batak. Sudah pernah saya lihat itu di Pusubuhit, ada kelompok marga apa di situ. Mangaliat segala macam mana. Pokoknya urusan kembali menyembah leluhur, entah apa dah, roh-roh. Terus apa lagi? Kalian tahu, ini pernah diberitakan calon-calon gubernur, pemilihan gubernur ini ceritanya beberapa bulan ke depan. Calon-calon gubernur yang notabene Kristen itu pergi dengan tim-tim suksesnya ke Pusubuhit. Tahu ngapain di situ? Mele-mele di situ. Minta restu. Dari mana minta restu? Supaya dia jadi calon gubernur. Bukannya kepada Tuhan, ke gereja dia datang. Ke Pusubuhit. Tak korbankan apa di situ. Zaman postmodernisme padahal. Itu. Tradisi dimunculkan lagi. Maka waspada kita dengan tipu daya ini ya. Setan meyakinkan kita dia tidak ada tadi. Setan mempromosikan dusta. Ya banyak kali. Dusta, hoax. Mantap kali istilahnya, hoax. Tapi semua itu pekerjaan iblis. Lihat tuh, Yohanes 8 ayat 44. Kalian tahu apa isinya itu? Iblis adalah pendusta sejak dahulu dan dia adalah bapa segala pendusta. Kalian jangan mau dusta ya. Itu mengikuti bapak itu, si bapak itu berarti itu. Anak-anaknya kita jadinya. Kalau suka kita dusta, bohong. Ya, bohong itu beranak. Ketika saya bohong hari ini, sekarang saya datang dia anak. Jadi gimana itu tadi bang? Ku bohongi lagi dia, tambah lagi satu lagi, beranak bohong. Jadi masa begitu? Iya, ku tambahin 3 bohong. Dan terus sampai selesai kami ngomong berpisah dari satu, baru selesai saya bohong. Itulah bohong. Bohong itu beranak pinak. Oke, makanya bapaknya itu adalah iblis ya. Setan membujuk kita kekayaan itu tadi sudah jelas. Lihatlah orang mencari. Jadi 1 Timotius pasal 6 ayat 10 itu karena mencari hartalah orang hanya tersesat. Dibilang Timotius. Bahaya kali. Ada orang, saya pernah ke Malang. Kalian tahu ada Gunung Kawi di Malang? Ada. Udah pernah lihat? Pernah naik ke sana? Nah, kalian tahu Gunung Kawi itu ada di pinggiran kota Malang. Jadi sejak dari dasarnya jalan raya ini masih sudah ada di situ kios-kios. Maju jalannya menuju ke puncak masih aspal ini itu. Kios sampai ke puncak kios. Tahu kios apa itu? Semua kios paranormal itu di kiosnya. Makanya orang kalau pergi ke Gunung Kawi dibilang, wah pulang dari saya itu dapat status jimat apa. Penglaris kah, pesugihan kah, apakah. Pokoknya kalau udah bicara Gunung Kawi. Cek lah, googling Gunung Kawi ya. Ada apa penjelasan tentang Gunung Kawi yang di Malang itu. Mendapatkan uang dengan pekerjaan iblis. Jadi
Kalau ada tipu-tipu, itu bagian dari itu lah itu. Sekarang tipu-tipu mendapatkan uang apa? Yang kalian tahu di dunia. Tadi dunia maya kayak dunia nyata. Ini barusan orang Brastagi demo-demo. Ada kalian ikut familimu di Brastagi ketipu itu dengan bisnisnya. Zaman hari gini masih ada orang yang ketipu-tipu investasi investasi berapa? 2.700.000 dalam waktu 1 hari dibilang dapat keuntungan 90.000. Wih, mantap dong. Wih, lari entah kemana pengusahanya. Orang banyak Brastagi sekarang banyak ngamuk-ngamuk. Setan memperdaya kita, tadi saya jelaskan ya, licik. Kemudian menyebarkan dusta dan penyesatan. Itu tadi ya, menggoda dan mencobai. Ya, saya sudah jelaskan banyak. Memecah belah tadi ya, menghancurkan tujuan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, iblis berusaha menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam pelayanan pertumbuhan rohani. Jangan kasih kesempatan iblis bekerja di hatimu. Nanti misalnya damai sejahteramu hilang, sukacitamu hilang, semangat pelayananmu hilang, karena urusan gak enak sama teman, sakit hati sama teman, dan seterusnya, kecewa sama teman, kesombongan orang lain, dan seterusnya. Ya, salah satu kesombongan yang paling dipromosikan iblis ya, menciptakan ketakutan dan kecemasan. Nah ini, cemas masa depan. Makanya sekarang makin banyak orang yang sakit jiwa, rumah sakit jiwa marak, ya kan? Banyak pasiennya, banyak tuh orang-orang di jalanan, stres, depresi, dan seterusnya, ya kan? Ada juga karena HP, ada depresi gara-gara HP, main game, nggak siap dia kalah di main gamenya itu, aneh ya, jadi sakit jiwa, aneh loh. Makanya hati-hati dengan sekarang. Ada sekarang jarinya nggak mau diam, ya motoriknya rusak. Ini paling banyak karena TikTok itu apa awalnya? Kalian tahu apa TikTok awalnya? Kan gini kan. Ya, sampai ada orang nggak bisa diam tangannya itu. Terus TikTokan. Sampai mimpi pun TikTok dia. Ada tuh bergerak-gerak terus. Rusak. Ya. Nah, waspada barang tumpas. Cepat ya. Tahu barang tumpas teman-teman, sesuatu yang berhubungan, bersinggungan dengan alat-alat dipakai untuk kuasa gelap. Ini di PL sudah ada itu. Nih, ya. Kemudian ini 3 kategori barang tumpas ya. Barang yang menjadi wadah kuasa gelap, jimat-jimat, benda-benda pusaka. Jadi kalian cek di rumahmu ya teman-teman. Kalau ada yang barang-barang di sana pernah berhubungan dengan kuasa gelap, jauhkan dari rumah. Tak keris lah, entah apalah, pisau lah, apalah ya. Kemudian benda-benda merefleksi kuasa gelap, gambar-gambar ya, gambar set. Ada hari itu kaos-kaos, seram-seram banget itunya, kaos-kaosnya. Nah, itu sebetulnya bagian dari itu. Promosinya itu ya. Nah, gambar porno dan seterusnya. Ya, barang-barang tumpas. Contoh logo-logo ya, ada logo-logo tertentu yang berhubungan dengan kuasa gelap, gereja setan dan seterusnya. Waspada dengan logo ya. Kemudian benda yang sudah cemar, pernah dipakai ritual adat, istiadat, pemanggilan arwah dan seterusnya. Waktu saya kos di Pasundan di 9B, di gang kami itu pagi-paginya kami lihat ada boneka-boneka segala macam ya. Ternyata main jalangkung orang di situ malam-malam. Jalangkung itu tahu dibuat seperti boneka, terus dipanggil setan ke situ, ditaruh pulpen di jarinya, suruh dituliskan berapa togel keluar besok. Ini dikasih kertas, bisa ditulis itu 5, 4, 1, 2 dan percaya, dan kadang benar-benar keluar. Hebat kan? Sekarang togel masih ada. Bisa kuasa gelap mencari angkanya, bisa pergi ke kuburan, bisa pergi
macam-macam lah ya. Bagaimana kita melawannya? Dengan cepat ya. Pertama-tama kita harus mengenalnya, mengakui keberadaan pada pekerjaan iblis seperti itu, dan itu sangat dibenci Tuhan. Tanamkan itu di hatimu. Kemudian kita juga harus secara aktif berjaga, ya, atau 1 Petrus pasal 5 yang 8-9 tadi, berjaga, waspada kita ya. Ya, waspadalah dan harus dilawan secara sengaja dengan kuasa Yesus Kristus, kuasa darah Yesus. Ingat ya, Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Itu pribadi ketiga Tritunggal. Kita pasti bisa melawan. Baca 1 Yohanes 4 ayat 4. Ingat kalian alamat ayat itu ya. 1 Yohanes 4 ayat 4. Inilah menegaskan bahwa Roh Kudus yang ada pada diri kita itu lebih berkuasa dari roh apapun yang ada di luar sana, termasuk iblis dan setan. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kalian baca? Iya, roh yang ada di dalam kamu, R-nya huruf besar, betul nggak? Baru setelahnya roh yang ada di dalam dunia, R-nya huruf kecil, betul. Itulah makanya Roh Kudus, andalkanlah itu, ya, amin ya. Roh apa? Roh John Lennon kayak roh Singamangaraja kayak roh siapa gitu, roh opung nenek moyang, pokoknya siapapun itu ya. Melawan dengan kebenaran, firman tadi ya, menundukkan diri kepada Allah. Makanya kalau ada pelayanan kuasa gelap ya, pelayanan pelepasan, tim itu harus benar-benar solid, kuduskan diri, doa sungguh-sungguh, bila penting doa puasa, tim itu harus solid ya, memohon perlindungan ya. Jadi makanya kalau keluarga misalnya malam-malam bisa ada doa perlindungan itu ya. Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja di sekitar rumah kami, dari sudut yang satu sudut, dari depan sampai belakang. Jagai kami semua dari kuasa-kuasa apapun. Tuhan Yesus, hanya kuasa-Mu yang boleh bekerja di sini. Doa perlindungan ya. Mengandalkan kuasa Roh Kudus tadi ya, menolak iblis dan memohon kuasa darah Yesus. Pelayanan kuasa gelap sering menyebut dengan darah Yesus, darah Yesus. Saya pernah ada tim di Solo, sering darah Yesus, dan itu Alkitabiah. Kuasa darah Yesus itu, itulah yang sebetulnya paling tidak disukai iblis. Kuasa darah Yesus yang tertumpah untuk menguduskan hidup kita, lepas dari dosa ya. Kemudian kalau pernah kalian, terakhir ya, karena waktu, aplikasinya, hindarilah semua yang tadi, pola-pola kerjanya itu. Terus yang terakhir sama sampaikan, teman-teman, seingatmu, engkau pernah enggak bersinggungan dengan kuasa gelap sebelum hari ini? Coba ingat-ingat. Pernahkah engkau dibawa bapak mama ke dukun? Seingatmu? Pernahkah engkau dikasih bapak mama jimat yang kau pakai? Bukan sekarang kau pakai, waktu yang lalu aja. Enggak. Puji Tuhan lah. Pernahkah engkau ikuti ramal-meramal? Saya diramal jari tanganmu, diramal. Kau kasihlah dirimu waktumu. Aku keramal kamu. Ya, gimana tuh hasilnya? Gitu. Pernah enggak? Pernah enggak bersinggungan kalian dengan peramal-peramal? Enggak. Puji Tuhan. Tapi banyak loh peramal. Saya pernah ditangkap peramal. Kaget. Tangkap tanganku. Dari salah satu mall di Jakarta. Apa? Cewek pula dia. Kupikir mau pelecehan dia sama saya. Mana? Ternyata ini jari tangan, apa namanya? Garis tanganku yang mau dilihat. Oh enggak. Saya lagi praktek 1 tahun dari Setebana sebelum wisuda. Enggak. Sorry, enggak. Saya enggak mau. Ada yang iseng-iseng juga, coba. Ya gimana lah. Iseng-iseng mungkin engkau enggak percaya sepenuhnya, tapi kau kasih tanganmu diramal-ramal. Itu maksudnya. Jangan mau yang gitu-gitu.
Pokoknya jangan bersinggungan lah. Waktu hilang sepeda motorku dulu, pernah staf PDP ya, saya masih sana, masih PDP ya. Saya mencirim sana. Datang satu kedai si Tengku itu. Ada yang saya tahu yang bisa membalikkan sepeda motormu itu. Hah? Dua caranya. Pokoknya nanti diputar itu pikiran dan hati pencuri itu. Diantarkannya itu nanti sepeda motormu balik ke sini. Di mana itu? Ternyata dukun maksudnya. Sorry enggak apa-apa. Biar hilang aja enggak apa-apa. Ya, saya enggak mau ke dukun lah. Aku bilang coba yang jangan. Coba andaikan saya mau itu. Iya, saking sedihnya saya hilang sebenarnya. Jadi gimana lah Pak? Ya, mungkin harus kubayar lah dia kan. Nah, terus tunggu sampai kapan pun tak balik-balik itu sepeda motor. Tapi saya sudah pernah menyangkutkan diri dengan dukun itu maksudnya. Sudah pernah saya memberi diri. Nah, itu yang boleh, enggak boleh. Itu harus diselesaikan itu. Ya, kalau engkau ingat, iya bang, atau pegang-pegang sesuatu, jimat-jimat ke, cincin-cincin ke apa, gelang ke apa, pokoknya yang berurusan dengan itu. Ya, kita harus urus itu ya, harus tanggalkan itu. Atau sesuatu di rumahmu, di kamarmu, ada enggak simbol-simbol yang aneh-aneh atau gambar-gambar yang mengarah ke porno-porno, itu juga harus singkirkan semua itu. Itu adalah jendela kuasa iblis masuk. Oke? Dan termasuk dosa hasian. Saya tantang engkau sekarang. Siapa di antaramu ada dosa hasianmu? Tahu dosa hasian apa? Kau berulang-ulang melakukan dosa itu, tapi cuma kau yang tahu. Kawan-kawanmu atau serumahmu, orang tuamu mungkin engkau nggak tahu. Ada. Itu harus diurus, dibereskan itu. Ya. Bisa juga dosa yang urusannya pencemaran tubuhmu, ya, yang porno-porno lah, apalah dan seterusnya. Oke? Kuasa darah Yesus menguduskan kita semua, ya. Jauhi semua pekerjaan itu, dan iblis tidak pernah ketinggalan zaman. Maju teknologi, di situ sudah ada dia. Maju teknologi, di situ sudah ada dia. Waspadalah ya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mohon anugerah dan perlindungan dan kuasa darah Yesus Kristus untuk kami semua. Kami telah membahas pekerjaan iblis secara khusus di zaman postmodernisme ini, juga di kalangan kaum muda. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak ada satupun yang terlibat di dalamnya. Apapun yang ditawarkan kemajuan zaman ini, entah urusan-urusan pencemaran fisik, ideologi-ideologi yang membelokkan paham kami supaya jangan fokus kepada Tuhan. Judi-judi online, tawaran-tawaran untuk mendapatkan keuntungan jalan pintas. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu supaya kami tidak tergoda dengan semua itu, dan kami tetap memilih kebenaran dan kekudusan. Kami tetap memilih jalan-jalan yang diperkenan oleh Tuhan, cara-cara yang diperkenan oleh Tuhan. Kami mohon tutup bungkus kami dengan kuasa Yesus Kristus, kuasa darah-Mu yang tertumpah di Golgota. Itulah yang menyucikan kami, menutup bungkus kami. Anasir-anasir pikiran, apapun yang pernah kami terima secara logika, kami mohon anugerah-Mu. Firman-Mu menguduskan kami. Terima kasih Tuhan. Masa lalu kami, kalau ada di antara anak-anak-Mu ini pernah terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan kuasa kegelapan, jimat-jimat, benda-benda apapun yang berhubungan dengan kuasa gelap, dalam nama Yesus Kristus hari ini kami patahkan kuasa itu, dan tidak lagi ada hubungannya dengan kami, tidak berkuasa dengan tubuh, roh dan jiwa kami. Terima kasih Bapa, meteraikan apa yang hamba-Mu sampaikan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.